Pride People, welcome back to my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke Pride People, kita akan terus membahas sesuatu yang berbeda, sesuatu yang unik yang ada di dunia. Dan kali ini kita akan membahas sebuah organisasi atau juga bisa disebut sebagai gangster ya. Jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya tentang Yakuza. Jadi Yakuza ini merupakan sebuah organisasi yang ada di Jepang. Dan bagaimana Yakuza ini berdiri dan bagaimana dia sekarang ya. Dan ini merupakan sejarah Yakuza ya yang terdiri di Jepang. Dan teman-teman juga tahu Yakuza ini hampir sama ya seperti mafia yang ada di Italia ya teman-teman. Jadi orang-orang yang beranggotakan Yakuza ini banyak tato. Teman-teman juga harus tahu apa sih Yakuza itu dan awalnya bagaimana ya. Sejarah Yakuza dimulai pada awal tahun 1612 ketika orang-orang yang dikenal sebagai Kabukimono. Jadi Kabukimono ini artinya orang gila sebutan pada saat itu. Dan mulai menarik perhatian para pejabat setempat, mulai dari pakaian dan potongan rambut serta perilaku mereka yang aneh. Mereka juga membawa pedang ya, pedang panjang. Nah, dimana gaya tersebut membuat mereka cukup nyentrik. Kabukimono membuat kebiasaan untuk memusuhi dan meneror siapapun di saat waktu luang mereka ya, gabut gitu aja ya teman-teman. Kalau gabut dia memusuhi orang-orang, bahkan sampai ada menusuk orang ya teman-teman, hanya untuk kesenangan belaka. Dan para Kabukimono ini adalah samurai eksentrik, membuat nama-nama yang aneh juga pada kelompok mereka dan banyak berbicara dalam bahasa gaul. Dan untuk loyalitas tidak perlu ditanyakan lagi ya teman-teman. Jadi loyalitas mereka satu sama lain sangat luar biasa. Mereka akan saling melindungi dari ancaman apapun, termasuk terhadap keluarga mereka sendiri. Dan kenyataannya Kabukimono ini adalah pelayan shogun. Jadi teman-teman juga harus tahu, shogun ini di dalam tingkatan di Jepang itu yaitu sebutannya kalau kita di sini mungkin itu jenderal teman-teman, panglima jenderal ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, kaum Kabukimono ini, kaum Bokuto punya sejarah yang unik. Awalnya mereka disewa oleh shogun untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi di irigasi. Tindakan ini dilakukan agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi, dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga yang sangat murah. Pada zaman dulu orang itu gemar sekali berjudi. Jadi pemerintah atau pemilik perusahaan ini ya menyewa penjudi untuk mengalahkan mereka. Dan kebetulan orang Kabuto ini hobinya berjudi ya teman-teman. Jadi mereka bisa menempatkan itu, menyewa mereka untuk mengalahkan orang tersebut. Bayaran lah ya, penjudi bayaran seperti itulah ya. Jadi setelah pekerja ini punya utang, mereka bisa membayarnya dengan harga yang sangat murah. Itu awal-awal dari terbentuknya Yakuza. Jadi ini bibit-bibit Yakuzanya ya, sebelum ada Yakuza ya teman-teman. Nah, jenis judi yang biasa dilakukan adalah menggunakan kartu Hanafuda dengan sistem permainan mirip blackjack. 3 kartu dibagikan dan bila angka kartu dijumlahkan maka teriak terakhir menunjukkan siapa pemenang di antara sekian banyak kartu. Yang sial itu berjumlah 20. Adakah yang paling sering disumpahi ya, karena 20 itu berakhir 0. Nah, salah satu konfigurasi kartu itu adalah 893 yang di dalam bahasa Jepang menjadi Yakuza. 8 itu ya, 9 itu ku, za itu 3 yang kemudian menjadi nama mereka. Jadi dapat diartikan teman-teman 893. Nah, jadi 893 ini kondisinya tidak berguna, kartu tidak berguna ya teman-teman di saat permainan. Itulah awal mulanya nama Yakuza ini. Jadi orang-orang yang tidak berguna seperti itu teman-teman. Nah, untuk tato dari kaum Bokuto ini juga muncul tradisi menandai diri dengan tato di sekujur tubuh badan disebut Irizumi dan Yabitsumi. Jadi Yabitsumi ini adalah potong jari teman-teman. Jadi ini sebagai bentuk penyesalan ya, ataupun sebagai hukuman bagi mereka ya teman-teman. Awalnya hukuman ini bersifat simbolik ya.
Nah, karena yang dipotong itu yang awalnya dikelingking dulu ya. Jadi alasannya kenapa dipotong itu agar yang menerima hukuman ini tidak bisa memegang pedang itu dengan baik ya. Nah, seperti itu. Dan juga dua hal ini menjadi simbol ya ketaatan terhadap pimpinan mereka. Waktu terus berlalu teman-teman. Jadi ini kaum Kabuto dan Takia menjadi satu identitas menjadi Yakuza. Nah, kaum yang asalnya bertugas melindungi masyarakat menjadi ditakuti oleh masyarakat. Para pemimpin Jepang memanfaatkan hal ini untuk mengendalikan masyarakat dan menggerakkan nasionalisme. Jadi dimanfaatkan juga ya teman-teman. Mungkin ya kalau sekarang seperti ormas ya, mungkin ya, saya tidak tahu juga. Nah, lanjut lagi. Yakuza ikut direkrut oleh pemerintahan Jepang dalam aksi penduduknya di Manchuria dan Tiongkok oleh Jepang pada tahun 1930-an. Para Yakuza dikirim ke daerah tersebut untuk merebut tanah dan memperoleh hak monopoli sebagai imbalan. Peruntungan kaum Yakuza berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor waktu Perang Dunia Kedua ya. Jadi pada saat itu militer mengambil alih kendali dari tangan Yakuza. Para anggota Yakuza akhirnya harus memilih apakah bergabung dalam birokrasi pemerintahan atau jadi tentara atau masuk penjara. Dapat dikatakan pamor Yakuza pada saat perang itu jadi tenggelam. Setelah Jepang menyerah ya pada tahun 1940-an itu kan Jepang menyerah itu pada Sekutu. Para anggota Yakuza kembali ke masyarakat. Muncul satu orang yang berhasil mempersatukan seluruh organisasi Yakuza ini. Siapa dia? Yaitu Yoshio Kodame, seorang ex-militer dengan pangkat terakhir admiral muda yang dicapainya di usia 34 tahun. Yoshio Kodame berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza, yaitu Yamaguchi dan Gumi, yang dipimpin Kazuo Taka dan Tosekai, yang dipimpin Hiyasuki Machi. Yakuza pun bertambah besar. Keanggotaannya besar pada saat di periode 1958-1963. Saat ini organisasi Yakuza itu mencapai 184.000 orang atau lebih banyak daripada anggota tentara atau angkatan darat Jepang pada saat itu. Yoshio Kodame dinobatkan sebagai godfather-nya Yakuza, teman-teman. Pada masa kini keanggotaan Yakuza diperkirakan telah menurun tajam ya, tetapi bukan berarti tidak berbahaya. Karena tulang punggung bisnis ilegal mereka adalah pachinko, perdagangan amfetamin ya, obat-obatan terlarang seperti itu ya teman-teman, prostitusi, pornografi, pemerasan dan lain-lain hingga sampai penyelundupan senjata. Di era 1980-an, Yakuza mengembangkan sayap mereka hingga ke Amerika. Gila nggak tuh organisasinya? Dan ikut masuk dalam bisnis legal untuk mencuci uang mereka. Dalam operasinya, Yakuza membeli aset di Amerika dan salah satu yang pernah mencuat ke permukaan adalah keterlibatan Prescott Bush, saudara dari Presiden George waktu itu, dan paman dari Presiden George W. Bush dalam transaksi penjualan perusahaan aset manajemen International Finance dan Settlement di awal 1990-an. Terlibat orang-orang besar juga ya pada orang Yakuza ini ya teman-teman. Berdasarkan perkiraan kasar dari sumber majalah Far Eastern Economy Review edisi 17 Januari 2002 lalu, Yakuza diperkirakan telah menanam uang hingga 50 miliar dolar dalam investasi saham dan perusahaan di Amerika Serikat. Dan di dalam Jepang sendiri, Yakuza ditenggarai turut berperan dalam anjloknya ekonomi Jepang selama 10 tahun terakhir. Sebagai amblasnya bisnis properti, macetnya kredit bank di bank 1990, banyak debitor yang menyewa anggota Yakuza agar agunan mereka tidak disita oleh bank. Selain itu, banyak perusahaan yang memperoleh pinjaman bank pada dasarnya adalah sebuah Kyosate, perusahaan boneka milik perusahaan Yakuza. Perusahaan milik Yakuza ini diperkirakan memperoleh kredit antara 300 sampai 400 miliar dolar. Dan sebagian dari jumlah itu dialirkan ke induk organisasi Yakuza, teman-teman. Menghadapi hal seperti ini, ya jelas dong, Bank Jepang itu tidak berkutik.
Namun teman-teman ya, di sisi lain anggota Yakuza juga kerap membeli aset properti dengan harga yang miring dari perusahaan yang butuh uang tunai untuk dijual kembali dengan harga tinggi ya. Apapun itu, mulai dari apartemen, perkantoran hingga rumah sakit. Bila sebuah bangunan telah dibeli oleh Yakuza, tidak ada yang berani jadi tetangga mereka, dan alhasil harga properti langsung jatuh dan segera naik setelah Yakuza menjualnya. Selain beroperasi secara level bawah, Yakuza juga menggurita di kalangan polisi Jepang, teman-teman. Beberapa praktik suap telah terbongkar, termasuk dalam program tender proyek umum senilai triliunan yen. Dan program rekapitulasi perbankan Jepang yang berlarut-larut tidak berujung selesai diperparah oleh keterlibatan Yakuza yang sangat berkepentingan dalam bisnis properti dan kredit perbankan. Saat ini perbankan Jepang masih menanggung beban kredit macet, ya mungkin sekitar 1,2 triliun dolar ya, untuk membuat ekonomi tidak bertumbuh selama 10 tahun terakhir. Nah, itu sejarah Yakuza dan perkembangannya, teman-teman ya, sehingga mereka, teman-teman tahu bisnis-bisnis mereka di mana sampai pada saat ini terdapat kredit macet ya. Dan juga jadi mereka memang mempunyai bisnis ilegal dan non legal ya, teman-teman. Bagaimana teman-teman, apakah teman-teman pengen masuk ke anggota Yakuza ini, teman-teman? Saya harap tidak ya, teman-teman, karena sangat berbahaya sekali. Namun kita sangat menghormati kesetiaan mereka ya, teman-teman ya, seperti, dan juga mereka itu tidak asal tato, teman-teman. Malah tato itu mereka sembunyikan ya, teman-teman, tidak di petantang-petenteng ya. Seperti mana, grup mana itu saya tidak tahu, lupa saya, petantang-petenteng. Nah, kalau mereka ini tato itu merupakan suatu kebanggaan yang dia miliki secara pribadi ya, teman-teman. Jadi mereka tato ini mempunyai arti semua, dan mereka tidak akan memperlihatkan tatonya mereka itu. Nah, jadi Yakuza ini memikirkan juga ya orang-orang di sekitarnya. Jadi kalau orang itu takut melihat mereka ya, itulah tidak seperti orang yang lain, apalagi ormas-ormas sekarang ya, teman-temannya. Nah, seperti itu ya. Oke, bright people, mungkin itu saja penjelasan dari saya dari tim Hayang Riwo. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa like, subscribe channel ini. See you in the next video.